Pace Ebene. Saudara dan saudari yang terkasih, pada hari Minggu biasa yang ke-28 ini, permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14 menurut penanggalan liturgi Katolik. Untuk mengawali permenungan kita pada hari Minggu ini, saya mohon izin untuk meminjam judul lagu Dunia Berduka yang dinyanyikan oleh Bapak Oswald Piga dan kawan-kawan. Saya memilih lagu ini karena lirik dan judulnya sangat tepat dan tentunya sangat berkaitan erat dengan Injil hari ini. Dunia tengah berduka karena pandemi virus corona yang hingga detik ini belum lenyap dari muka bumi. Hadirnya virus corona dalam dunia telah mengubah segalanya, termasuk salah satunya ialah mengubah keseharian aktivitas hidup kita. Bahkan lebih menyedihkan lagi, gereja-gereja dan tempat-tempat ziarah ditutup. Kita tahu bahwa pandemi virus corona masih berlangsung dan entah kapan berakhir. Hal ini menjadi pertanyaan untuk saya dan juga untuk Anda. Di manakah lagi tempat untuk saya dan juga untuk Anda mencari, menemukan, dan mengikuti undangan Tuhan? Maka dari itu, meskipun gereja-gereja maupun tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat ziarah suci lainnya saat ini masih ditutup, kita masih bisa mencari cara untuk tetap hadir dan menerima undangan Tuhan. Kita bisa menerima undangan Tuhan lewat doa pribadi atau doa bersama keluarga di rumah, atau bisa juga lewat deposi kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti suatu perjamuan nikah yang diadakan oleh raja untuk putranya. Jika kita mendengar penuh perhatian isi dari Injil tadi, maka akan muncul pertanyaan. Yang pertama, siapakah raja yang dimaksud dalam Injil? Yang kedua, siapakah putra yang dimaksud dalam Injil? Yang ketiga, siapakah hamba-hamba yang dimaksud dalam Injil? Dan yang terakhir, keempat, siapakah orang-orang yang diundang itu? Raja dalam Injil melambangkan Allah Bapa. Putra dalam Injil melambangkan Yesus Kristus. Hamba-hamba yang memanggil umatnya melambangkan para nabi. Dan terakhir, orang-orang yang diundang oleh Allah merupakan diri kita masing-masing, yaitu manusia. Allah mengutus para nabinya untuk mengundang umatnya. Akan tetapi, nabi-nabi itu tidak dipedulikan, disiksa, bahkan dibunuh. Perumpamaan Injil hari ini mengarahkan kita pada sejarah umat pilihan Allah sendiri, yaitu bangsa Israel. Yesus dalam perumpamaan ini sesungguhnya mau mencela keyakinan orang-orang Israel, karena mereka menganggap diri mereka sebagai ahli waris Israel sejati dan hanya merekalah yang diselamatkan. Bagaimanakah mungkin orang-orang Israel dikatakan sebagai ahli waris kerajaan surga, sementara mereka tidak percaya pada orang-orang yang diutus Allah, serta menolak undangan Allah dengan berbagai alasan? Meskipun mereka yang pertama mendengar panggilan dari Allah, namun di antara mereka sedikit saja yang menanggapi panggilan Allah tersebut. Di sisi lain, melalui perumpamaan ini, Yesus tidak melulu
mencela kecongkakan hati orang-orang Israel, melainkan juga suatu teguran bagi pribadi kita masing-masing. Seringkali Allah mengundang kita untuk hadir dalam perjamuan sucinya, namun kita sering menolak undangan Allah tersebut dengan berbagai alasan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Bahkan kita melangkah lebih jauh, sampai-sampai takut terhadap undangan Allah tersebut, dengan pikiran bodoh yang membayangkan bahwa Dia akan merusak kesenangan kita. Kita lupa bahwa Dia adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, termasuk diri kita. Dia adalah Sang Perancang Agung dan Bapa yang Maha Kasih. Dia mengetahui perbedaan antara kesenangan yang menggiring manusia kepada kebahagiaan sejati dan kesenangan yang memimpin kita kepada kepahitan dan keputusasaan. Lihatlah, Tuhan sangat tahu akan kehidupan dan kebutuhan yang kita perlukan dalam hidup kita. Apakah kita masih takut untuk hadir dan mengikuti undangan yang telah Dia sediakan bagi kita? Kita juga sering datang pada undangannya dengan tidak mengenakan pakaian pesta. Tidak mengenakan pakaian pesta melambangkan orang berdosa yang selalu membenarkan diri. Sebagai contoh, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani, ketika mengikuti misa atau perayaan Ekaristi atau ibadat suci lainnya, kita seringkali mendua hati, mengikuti perayaan itu tidak dengan sungguh-sungguh. Kita sibuk ngobrol sana-sini, sibuk bermain smartphone dan sebagainya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu agar kita layak mengikuti undangannya, maka kita harus mengenakan pakaian pesta. Mengenakan pakaian pesta berarti melakukan pertobatan, melakukan pengampunan sebelum kita menghadap Allah dalam perjamuan sucinya, dan juga melakukan perbuatan baik lainnya yang masih bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada sesama kita. Untuk itu, saudara dan saudari yang terkasih, jangan kita menutup diri lagi terhadap undangan dan tawaran yang Allah berikan. Sebab apabila kita terus-menerus menutup diri pada jalan Allah, maka Allah tidak mengenal kita. Tetapi jika kita mengikuti undangan Allah, kita dengarkan dan kita tanggapi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup kita senantiasa berada dalam tangan Allah, dan Dia akan memberi kebahagiaan kepada kita semua. Sebab sumber kebahagiaan sejati itu ialah kebahagiaan yang berasal dari Allah. Semoga amin. Pace ebene.